Shalom, selamat pagi. Dengan sukacita kami bersyukur kepada Tuhan kembali lagi berjumpa dengan semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas hidup kita sepanjang hari. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa, Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib dan hal-hal yang heran dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa hidup kami adalah orang-orang berdosa yang memohon akan belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya dengan kebenaran firman Tuhan membukakan siapakah diri kami di mata Tuhan dan seperti apakah kami di hadapan-Mu, dan seperti apakah yang Tuhan rindukan dari kami dan apa yang Tuhan mau perbuat dalam hidup kami. Kiranya mengubahkan kami Tuhan dengan firman-Mu, agar kami pun boleh semakin tertegun hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 firman Tuhan berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tema firman Tuhan hari ini mengatakan pengampunan dosa. Memasuki bulan April ini, kita tahu bahwa tanggal 2 kita akan merayakan peristiwa kematian Kristus di salib. Dan menjadi satu perenungan yang sangat mendalam bagi pribadi saya ketika kita akan memasuki bulan Paskah dan juga merayakan berita Paskah. Mengapa orang berdosa harus ditebus dengan kematian Kristus? Dosa bayarannya adalah nyawa, dan nyawa itu adalah nyawa Tuhan sendiri atau Yesus Kristus. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Di mata manusia, dosa dianggap hal yang biasa. Dosa diabaikan dan dosa tidak begitu diperhitungkan oleh manusia itu sendiri. Padahal yang berbuat dosa itu adalah diri kita sendiri. Dan perbuatan dosa yang kita lakukan merugikan diri sendiri, membahayakan diri kita sendiri, dan membinasakan juga diri kita sendiri. Tetapi kita tidak peduli apa itu dosa, mengabaikan begitu saja. Tetapi justru perbuatan dosa yang kita lakukan, yang kita tidak peduli dengan perbuatan dosa, dipikirkan oleh Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23, bagaimana Yesus memberitahukan awal-awal penderitaannya kepada murid-muridnya, bahwa Ia akan pergi ke Yerusalem dan di sana Dia akan mengalami banyak penderitaan dari pihak para imam-imam, ahli-ahli Taurat. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata bahwa sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Karena menurut Petrus dan murid-murid yang lain bahwa kebersamaan mereka dengan Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan. Mereka bisa menyaksikan secara langsung Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang sakit di Genesaret. Bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Bagaimana orang yang sakit kusta disembuhkan. Bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengalami penderitaan, Petrus mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Karena dia tahu itu adalah perkara murah yang bisa diatasi oleh Yesus sendiri. Tetapi di dalam ayat yang ke-23, Yesus menegur Petrus bahwa nyahlah engkau iblis. Bukan karena Petrus itu adalah iblis, tetapi iblis memakai Petrus untuk berkata-kata dan menghalangi rencana Tuhan untuk memberikan pengampunan bagi manusia. Sebab tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Tanpa ada pengorbanan darah yang mengalir, dosa itu tidak bisa dibersihkan. Sehingga bagi manusia dosa itu adalah hal yang sepele. Bagi manusia dosa itu adalah hal yang tidak begitu penting untuk dipikirkan. Bagi manusia dosa itu adalah hal yang biasa. Tapi di mata Tuhan,
dosa yang dilakukan oleh manusia, yang merugikan dirinya sendiri, yang membinasakan dirinya sendiri, justru dosa itu adalah perkara yang serius bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pengampunan dosa itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa jika kamu mengaku dosa kamu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Membutuhkan pengakuan dari diri kita sendiri. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, di sana Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada kita semua firman Tuhan ini juga berlaku. Di dalam kesalahan kita diperanakan dan di dalam dosa kita dikandung ibu kita. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, manusia diusir oleh Tuhan atau memisahkan manusia dari tanaman yang ke sebelah timur Taman Eden. Di situ betul-betul manusia terpisah dari Allah. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun, manusia sudah ditawan oleh iblis. Dan bukan hanya ditawan oleh iblis, tapi natur manusia sudah terikat kepada dosa dan mudah sekali untuk berbuat dosa. Dan hal yang ketiga, manusia akan mengalami kebinasaan. Sehingga dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 23, Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala engkau iblis, apa yang ada di dalam pikiranmu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang kau katakan adalah apa yang dipikirkan oleh manusia." Apa yang dipikirkan oleh Allah? Hal yang pertama yang dipikirkan Allah adalah manusia berpisah dengan Allah untuk selamanya jika tidak ada pengampunan dosa. Hal yang kedua, manusia sudah ditawan oleh iblis dan terikat kepada dosa. Dan hal yang ketiga, manusia akan mengalami kebinasaan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan Daud, dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperanakan. Semua kita pun mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, setiap kita yang tahu bahwa natur hidup manusia adalah orang berdosa, kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Mengapa hal pengampunan itu dari Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang setia. Setia kepada ciptaannya, sekalipun kita sudah terpisah daripada Tuhan, tetapi di dalam pikiran Allah bagaimana Ia kembali memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah terpisah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang mengutus Yesus datang ke dunia ini. Misi Tuhan bukan hidup selamanya bersama dengan manusia berdosa, tapi misi Tuhan adalah memberikan pengampunan bagi manusia. Dosa harus ditebus dengan kematian, dosa harus dibayar dengan nyawa Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, betapa beruntungnya saudara dan saya. Kita yang berbuat dosa tidak memikirkan dosa kita. Kita yang berbuat dosa mengabaikan dosa kita. Kita yang berbuat dosa membinasakan diri kita sendiri, membahayakan diri kita sendiri. Tapi kita menganggap dosa tidak menjadi persoalan bagi kita. Tetapi di mata Allah dosa menjadi masalah besar bagi kita. Sehingga Ia harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia lewat proses kelahiran dan kematian yang akan kita rayakan dalam peristiwa Jumat Agung. Yohanes mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang diungkapkan oleh Yohanes dalam pasal 3 ayat 16. Begitu besarnya kasih Allah. Dosa menurut manusia tidak berbahaya, padahal dosa itu membahayakan dirinya, membinasakan dirinya. Tapi di mata Tuhan dosa adalah perkara yang serius. Sehingga mari kita melihat akan pribadi Yesus, bahwa jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, natur diri kita adalah orang berdosa, mengakui kesalahan kita, Tuhan mengatakan Dia adalah setia dan adil, mengampuni segala dosa kita. Ketika peristiwa kematian Kristus, mari kita melihat bahwa semua yang terjadi di dalam diri Yesus, semua yang dialami oleh Kristus, semua yang dirasakan oleh Tuhan, Dia harus dicambuk, Dia harus dipukul, Dia harus mati di salib. Itu semua oleh karena dosa kita, semua karena perbuatan kita, semua oleh karena keburukan kita, semua karena pengkhianatan kita kepada Kristus. Dia melakukannya untuk kembali menebus kita, mendamaikan kita dengan Allah yang menciptakan kita. Dia harus mati di salib untuk kembali lagi
membawa hidup, melepaskan kita dari tawanan iblis. Dia harus mati di salib untuk membebaskan kita dari dosa yang mengikat kita. Dia harus mati di salib supaya kita tidak mengalami kebinasaan kekal, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga lewat Jumat Agung atau momen Paskah ini, mari kita menghayati betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya pengorbanan Kristus, betapa dalamnya cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Bagi kita dosa adalah hal biasa, tapi bagi Kristus dosa adalah perkara besar yang harus dibereskan oleh Allah sendiri. Kehidupan saudara bukanlah kehidupan yang sia-sia, bukanlah kehidupan saudara adalah kehidupan yang sembarangan, tapi kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Yesus datang ke dunia ini, dosa harus dibayar dengan kematian, dosa harus ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Oleh sebab itu, ingatlah akan pengorbanan Kristus. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam roh, hiduplah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jika kamu mengaku dosa kamu, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat, menerima pengampunan dosa, akan menerima karunia Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup di dalam ketaatan, untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan, untuk hidup dalam satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang yang berbicara tentang Yesus atau tentang Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Mari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau saudara dan saya mengakui dosamu di hadapan Tuhan, kita sudah bertobat dan menerima pengampunan daripada Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan menjadi cermin hidup kita untuk terus belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup dengan mengandalkan Tuhan. Dosa bukan lagi menjadi kesukaan kita, tetapi dosa menjadi sesuatu hal yang kita benci ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu bahwa ada kepekaan rohani yang Tuhan tanamkan dalam diri kita lewat kehadiran Roh Kudus untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita diselamatkan dari maut, kita diselamatkan dari tawanan iblis, kita sudah diselamatkan dan kembali diperdamaikan dengan Allah, dan kita memperoleh kehidupan kekal. Tugas kita adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, firman Tuhan menumbuhkan iman bagi kita, tetapi kita memiliki satu kehidupan yang benar, yaitu memiliki persekutuan yang erat dan hidup bersama dengan Kristus. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Jumat Agung kembali lagi mengintrospeksi diri kita. Siapakah diri kita yang ditebus oleh Tuhan? Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berarti dan berharga bagi Tuhan, sehingga pengampunan itu diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih banyak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat firman Tuhan kami boleh belajar bahwa Tuhan, dosa yang kami perbuat kami abaikan, tidak kami pedulikan. Padahal dosa itu menyengsarakan diri kami, membinasakan diri kami dan merugikan diri kami. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa dosa di mata Tuhan adalah perkara yang serius bagi manusia. Dan Engkau datang Tuhan untuk memberikan pengampunan-Mu bagi kami, menebus hidup kami dari tawanan iblis dan menyelamatkan kami untuk tidak mati dalam kebinasaan kekal, tapi Kau memberikan pengampunan dan kehidupan kekal. Biar lewat pengampunan yang Tuhan beri, lewat keselamatan yang Tuhan beri, kami pun mempersembahkan hidup kami untuk kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Memiliki kehidupan bukan hanya sekedar percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi memiliki kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan di dalam setiap pertemuan ibadah kami bersama dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan, pujian, penyembahan, kiranya ini semua mempertemukan kembali dengan kasih Allah yang mula-mula untuk hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.